Shalom Sobat MBC. Shalom. Ya, salam juga buat teman-teman yang nonton di YouTube channel MBC. Bersyukur pada hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama boleh datang ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah, memuji, terlebih akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lengkapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, biar kami boleh menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Tuhan boleh berotoritas dalam ruangan ini dengan ruangan hati kami masing-masing. Biar kami merasakan lawatan pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Selalu ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, berat Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita lebih sungguh lagi kita memuji Tuhan. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Benar Tuhan, Kau kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dan Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan kasih-Mu. Amin Tuhan. Janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selalu ku hidup
bagimu. Hataku tetap memandangmu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, dunia tak bisa menggantikan-Mu dari kasih-Mu Tuhan. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Saya undang untuk jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Yuk, kasih senyuman yang termanis, yang cantik, katakan bahwa bangkit serukan nama Yesus. Yuk, kita angkat pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, kita angkat pujian sekali lagi. Lebih semangat lagi, katakan bangkit. Amin. Nama Yesus, mari maju. Amin. Nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama siapa? Kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Tangan di atas semuanya. Oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, sobat emisi, tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Bahwa Yesus mati bagi kita dan Yesus akan bangkit bagi kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, katakan kiri kanan, Allah bangkit. Oke, Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Apa? Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Oh, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah.
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuhmu, selamatkan umat-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat apa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, amin. Apa? Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Amin. Katakan Allah dahsyat. Amin. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Robi. Sambil diiringi dengan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, oh firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, persilakan nambahnya. Nama-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa, kami bersyukur ada satu waktu di mana kami menginvestasikan waktu ini untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau seperti Maria yang fokus mau mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu hari ini Bapak jangan biarkan kami lalui hari-hari yang ada dengan begitu saja. Juga ketika kami datang mendengar, menyembah Engkau, kami tidak mau itu semua berlalu begitu saja. Tetapi di dalam semuanya ini, kami mau percaya ada berkat Tuhan. Kami mau percaya ada kehadiran Tuhan yang menolong setiap kami. Juga kami yang ada di rumah, juga kami yang mendengarkan, juga kami semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Kami sama-sama dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tolong hati kami, teguhkan hati kami, kuatkan hati kami. Bangkitkan kembali hidup kami setiap hari hanya oleh kebenaran firman Tuhan yang sanggup untuk mentransformasi, menguatkan, meneguhkan, membimbing kami, menegur kami, menghiburkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari, yang di rumah juga shalom. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Kalau sudah menemukannya saya akan membacakan untuk jemaat semua. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan, hari ini tema kita adalah heart of worship, ya. Hati yang menyembah. Hati yang menyembah. Nah, Bapak Ibu Saudari, saya sangat takjub baru-baru ini ada sebuah lukisan di India yang digambar oleh seorang anak kecil. Di lukisan ini, anak ini menggambar seseorang yang tentu sangat familiar bagi dia, bagi hidup dia. Karena baru saja papanya mengatakan, mamamu tidak bekerja. Mamamu tidak bekerja. Lalu anak kecil ini kemudian menggambar sebuah lukisan. Lukisan itu isinya adalah tentang bagaimana mamanya bekerja. Jadi di situ mamanya ada, dia lukis sedang mencuci baju. Ada di situ dilukis mamanya sedang melakukan, biasa ibu-ibu masak, ya. Lalu di situ juga ada digambarkan anak itu melukis, ya, menggambar dengan sederhana, melihat bagaimana mamanya itu harus melakukan pekerjaan sehari-hari, menyapu di rumah. Ya, banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mama. Nah, Bapak Ibu Saudari, ketika saya memperhatikan lukisan itu, saya melihat ada satu hal yang menarik. Kalau kemudian papanya mengatakan kepada anak itu mamanya tidak bekerja, dan ternyata anak itu kemudian melukiskan satu gambaran tentang bagaimana mamanya yang bekerja, maka anak tersebut kemudian saya berpikir, apa yang membuat kemudian si ibu ini melakukan hal seperti itu? Ya mungkin bisa saja karena kewajiban. Bisa saja mungkin karena sesuatu hal yang menurut dia, karena itu kodrat dia sebagai seorang ibu. Tetapi menurut saya lebih dari itu Bapak Ibu Saudari. Ketika seorang ibu melakukan seluruh tugas-tugasnya, dan sebelum saya kemudian menyatakan pernyataan selanjutnya, saya mau bertanya dulu pada ibu-ibu di tempat ini. Adakah di antara kita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang digaji oleh suaminya? Ada? Atau di sini anak-anak, pemuda, pemudi, apakah mama kalian ada digaji oleh papa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga? Ada, Ci?
Nggak ada digaji kan? Si Aicen ada digaji nggak sama sebelah itu? Yang di rumah bagaimana? Ada digaji nggak? Ya? Ya? Saya percaya pasti nggak ada ya. Uang bulanan ada pasti, tapi itu bukan gaji ya. Untuk itu pun kembali lagi ke suaminya kan, beli makanan, masak, ya lain sebagainya untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi saya percaya yang betul-betul murni digaji nggak ada. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya saya berpikir, kenapa kok seorang ibu mau melakukan hal seperti itu? Nggak digaji loh. Padahal menurut saya secara pribadi pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu berat, nggak gampang. Apalagi di tengah-tengah zaman sekarang ya, seorang ibu bukan hanya bekerja di rumah, tapi juga ya bekerja juga di kerjaan yang lain, menghasilkan income ya, pemasukan. Nah, menurut saya ada satu hal yang menggerakkan seorang ibu sehingga dia melakukan semuanya itu. Apa yang menggerakkan dia? Saya pikir satu kata, cinta, kasih. Di dalam rohnya ada cinta, ada kasih yang kemudian menuntun seorang ibu kemudian dengan sukarela, dengan memberi yang terbaik, ya, mengasuh anak-anak, ya, merawat suami, merawat rumah tangga yang baik, tanpa digaji dia melakukan dengan cinta. Ini adalah satu dorongan yang kemudian menurut saya sangat menarik sekali. Sehingga kemudian bagaimana seorang ibu itu bisa memberikan hidupnya untuk keluarganya dengan penuh cinta. Nah, Bapak Ibu Saudari, kekuatan cinta ini kemudian selalu memberikan warna yang sangat menarik yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu hal yang kelihatan sederhana tetapi begitu dahsyat dan memberikan pengaruh yang besar. Nah, hari ini kita bicara tentang heart of worship, hati yang menyembah. Nah, Bapak Ibu Saudari, dalam bagian ini kita melihat sebenarnya ada satu kehidupan di mana Yesus dia memiliki satu kehidupan yang penuh cinta dengan penuh kasih. Yesus pergi ke sebuah tempat di daerah yang disebut dengan Sumur Yakub, di daerah Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita baca teks ini dari Yohanes pasal 4 secara menyeluruh, dari cerita ini kita bisa menemukan sesuatu hal yang menarik, karena memang Yesus adalah sumber kasih itu sendiri. Yesus pergi ke daerah itu untuk menjumpai seorang perempuan Samaria yang kehidupan moralnya memang Yesus memberitahukan kepada kita dia tidak punya kehidupan moral yang baik. Tetapi karena kasih Yesus menjumpai dia dan memberitahukan kepada dia siapa dia. Nah, Bapak Ibu Saudari, ketika seseorang bertemu Yesus, saya sangat yakin dan percaya orang ini akan tertarik. Karena ada sesuatu yang terpancar, ada satu energi, ada sesuatu cahaya, ada satu kebenaran, ada sesuatu hal yang dahsyat. Bagaimana seorang ciptaan bertemu dengan sang penciptanya. Itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam bagian-bagian percakapannya ini tentang siapa dirinya. Dan tentang bagaimana seorang harus menyembah. Bukan hanya bicara dalam konteks Yerusalem yang dikultuskan sebagai tempat. Atau Samaria, atau tempat-tempat tertentu. Tetapi Yesus berbicara tentang bagaimana penyembahan itu berasal daripada roh yang sudah bertemu dengan sang penciptanya. Nah, Bapak Ibu Saudari, dalam hal ini saya kemudian sangat tertarik mengangkat tema ini karena kemudian bicara tentang penyembahan. Itu bicara tentang bagaimana hidup kita. Bicara tentang penyembahan itu bicara tentang bagaimana hidup kita. Hidup yang bagaimana? Nah, ketika bicara tentang heart of worship, hati yang menyembah, Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara tentang penyembahan, maka ada dua hal yang menarik kita lihat dari kehidupan perempuan Samaria ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, heart of worship itu bicara tentang bagaimana roh yang disentuh oleh roh Tuhan. Sekali lagi, roh manusia yang disentuh oleh roh Tuhan. Ini yang kemudian seringkali saya mengatakan manusia ini mendapat yang namanya pencerahan. Manusia ini mendapatkan pewahyuan. Nah, dalam bagian ini kasih Yesus itu dinyatakan dengan cara dia mencari yang hilang. Bayangkan seorang Yahudi yang pada waktu itu, Yesus orang terlahir di tengah-tengah kebiasaan kebudayaan orang Yahudi yang kemudian menjumpai orang Samaria, seorang perempuan, itu tidak biasa, tidak lazim. Tetapi Yesus melakukan tindakan kasih yang sangat nyata untuk perempuan Samaria ini. Dia menemui perempuan Samaria ini secara khusus, Bapak Ibu Saudari. Dia menyapa perempuan ini.
Nah Bapak Ibu Saudari, saya lihat apa yang membedakan pelayanan Yesus dengan pelayanan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau ahli-ahli Taurat, kitab-kitab orang-orang Farisi. Apa yang membedakan? Saya pikir ini, Yesus memiliki satu roh yang dahsyat, yang luar biasa, yang kemudian memberikan pengaruh yang besar kepada orang-orang yang dilayaninya. Sehingga kemudian ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus Kristus dan merasakan sentuhan, jamahannya, roh perempuan Samaria ini seketika itu Bapak Ibu Saudari, dia diteguhkan. Sebelumnya perempuan Samaria ini sudah memberikan penolakan kepada Yesus. Karena dia bilang nenek moyangku tidak menyembah di Yerusalem. Karena memang orang Samaria ini tidak suka dengan orang-orang Yahudi yang dianggap terlalu eksklusif. Dan sebaliknya orang Yahudi menganggap orang Samaria ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Sudah ada dua-dua dari sisi ini, sisi kiri, sisi kanan sudah ada stigma negatif yang terbentuk secara turun-temurun. Tetapi di sini Yesus masuk, dia hadir di tengah-tengah kebekuan. Di tengah-tengah kebuntuan secara struktural, secara kebudayaan, Yesus masuk. Sehingga kemudian Yesus masuk, dia kemudian menyentuh, ya, dia menjamah perempuan Samaria ini dengan firman-Nya, dengan kehadirannya. Dan ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus, rohnya dihidupkan. Ada kesadaran akan Tuhan yang kemudian membawa dia untuk melihat siapa itu Yesus. Dan kalau kita baca dalam ayat berikutnya, kita lihat bagaimana perempuan Samaria ini kembali ke tempatnya untuk memberitahukan hal spektakuler yang baru saja terjadi dengan hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara heart of worship, hati yang menyembah, maka hal yang pertama ketika kita mau memiliki hati yang menyembah, kita harus bertemu dulu dengan Tuhan yang menciptakan kita. Maka kita akan mengerti apa itu artinya menyembah. Karena kita mengetahui siapa yang kita sembah. Kalau dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata namanya proskuneo. Menyembah itu. Proskuneo itu artinya Bapak Ibu Saudari itu adalah bukan hanya bicara tentang definisi dari menyembah itu dalam arti dia menyanyi atau liturgi ibadah seperti yang kita buat. Ya, apapun. Dia tidak hanya sebatas itu. Proskuneo itu adalah lebih ke arah dorongan, sikap hati, motif hati. Apa yang menggerakkan Anda untuk menyembah? Apa yang mendorong Anda untuk menyembah? Maka ini bicara tentang sebuah pengenalan. Sebuah pribadi yang sudah dijamah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Rohnya bertemu dengan roh Yesus Kristus secara pribadi. Ini yang selalu disebut dengan kelahiran baru. Ini adalah sebuah yang sering disebut sebagai the encounter. Ya. Sebuah perjumpaan eksklusif antara saya dengan Tuhan. Sehingga kalau orang yang menyembah itu menggambarkan bagaimana hidupnya itu punya hubungan, punya koneksi dengan Tuhan, punya pengenalan karena dia mengalami dia mengalami kasih. Nah, kasih Tuhan itu mendorong dia untuk mengagungkan Tuhan. Untuk memproklamasikan Tuhan sebagai junjungannya, sebagai orang, sebagai pribadi yang dia sembah, dia ikuti, dia agungkan. Seorang penafsir mengatakan bahkan dalam istilah proskuneo ini digambarkan ya pada waktu itu seperti gambaran bagaimana ya seorang hamba melihat kepada tuannya. Jadi dia ada sikap hormat di situ. Ada sikap tunduk. Ada sikap hati yang kemudian memiliki satu kesadaran tentang siapa yang dia sembah. Tentang siapa yang dia agungkan. Saudara pernah punya pengalaman nggak? Mengalami satu pengalaman yaitu the presence of the Lord. Kehadiran Tuhan. Kalau kita mengalami yang namanya seperti perempuan Samaria ini, dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami kehadiran Tuhan. Saudara, itu ada satu hati yang pasti akan berubah. Karena secara sadar, roh kita itu disentuh oleh Tuhan. Roh yang memberikan hidup ini, hidup kita itu disentuh oleh Tuhan. Dan ini bicara tentang bagaimana hati kita itu ada satu kehangatan. John Wesley seringkali berbicara tentang bagaimana hati yang dihangatkan.
Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, ada satu pembaharuan hidup. Karena kasih Allah itu mengalir dalam hidupnya. Sehingga dia menunjukkan kehidupan yang telah dijamah oleh kasih Tuhan. Jadi ada satu perubahan yang memberikan pengaruh yang sangat besar untuk diri saya. Lalu kemudian pengaruh itu kemudian kita bawa, kita nyatakan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi waktu saudara menyembah, saudara harus betul-betul memiliki satu pengalaman dengan Tuhan. Karena ini antara pribadi saya dengan Tuhan. Lalu pribadi saya dengan pribadi-pribadi yang lain yang bertemu dengan Tuhan, lalu kita sama-sama menyembah Tuhan. Ada satu connect, ada satu keintiman, pengenalan. Ini bicara heart of worship. Saudara, waktu kita tadi nyanyi, ya, waktu kita tadi nyanyi, lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, saudara, apakah saudara mencernanya? Maksud saya mencerna tuh, saya mengambil satu frase ya. Mencerna artinya memang kita menikmati, kita memahaminya. Misal tadi waktu lagu kalau ku hidup bagimu. Ya, kalau ku hidup bagimu. Kalau kemudian kita bedah kata-kata ini dalam lagu ini, ya, kita analisis kalau ku hidup bagimu. Ini bicara tentang apa? Ya. Yuk. Saya ingin supaya kita betul-betul nanti setelah dari ini, saudara-saudara juga yang di rumah, setiap kali kita nyanyi nyembah Tuhan, itu bukan hanya sekedar tulisan dari si pengarang lagu, enggak. Dan saya percaya setiap lagu yang ditulis itu, ya pasti dia ada sebuah pengalaman, ada sebuah perjumpaan. Ada sesuatu yang dia punya amaze tentang sesuatu. Dalam hal ini tentang Tuhan. Nah, kita kadang-kadang perlu belajar melihat kata-kata itu. Karena kata-kata itu sangat berpengaruh, saudara. Apa sih yang membedakan lagu-lagu yang kemudian membangkitkan iman dengan lagu-lagu yang di dalamnya tidak ada nuansa iman kekristenannya? Ini kata-katanya ini, saudara. Jadi kalau kita katakan, kalau ku hidup bagimu. Artinya apa? Itu bicara tentang panggilan. Apalagi? Ku hidup bagimu itu bicara tentang kebergantungan saya ke Tuhan. Lalu apa lagi yang saudara pahami? Ya, pengabdian. Luar biasa kok, betul. Pengabdian. Apalagi yang kita pahami? Ini baru satu frase ya, beberapa frase ya. Maksud saya begini, juga yang di rumah, jemaat MBC. Setiap kali kita nyanyi, kita nyembah Tuhan. Kita perlu menganalisis setiap katanya. Kenapa? Karena ini bentuk penyembahan. Orang yang nyembah Tuhan itu, kenapa saya bilang tadi rohnya disentuh oleh roh Allah? Karena di situ akan bangkit yang namanya kesadaran. Sehingga setiap kita nyanyi itu nggak hanya lewat begitu saja. Sayang sekali. Waktu kita kalau kita nyanyi, kita ibadah, kita mengatakan kita menyembah Tuhan, tapi nggak ada yang kita cerna, nggak ada yang kita terima. Makanya perempuan Samaria ini ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia menerima sesuatu loh. Sekalipun dia ada penolakan, tetapi Yesus masuk memberikan satu pernyataan, pertanyaan dan pernyataan tentang siapa perempuan dan tentang siapa dia. Itu yang kemudian membuat perempuan Samaria ini melihat, dia menemukan. Setelah dia ditemukan, dia dipanggil, dia didatangi, dia mengalami yang namanya penjangkauan. Dia bertemu melihat siapa itu Mesias. Dia melihat ini orang yang di depan dia. Ini yang dia tunggu. Yang ditunggu oleh leluhurnya. Dan hari ini dia bertemu dengan Yesus. Hati dia berbeda. Itu sebabnya dia sangat antusias. Dia mengalami jamahan Tuhan. Dia tahu siapa ini orang. Tapi orang ini, Yesus ini, sekalipun yang maha kudus, dia mau menjamah yang tidak kudus. Yang tidak kudus itu dijadikan kudus dan layak. Itulah perempuan Samaria. Dia bertemu dengan Yesus. Rohnya bertemu dengan roh Yesus saat itu. Itulah yang membuat perempuan ini. Yang punya suami berapa dia?
2? 5 yang dicatat di sini ya. Ya. Tapi waktu bertemu dengan Yesus, perempuan ini berubah. Hidupnya nggak lagi sama. Dia ngalami yang satu hati yang menyembah. Dia melihat siapa dia. Sekalipun dia adalah Tuhan yang maha tinggi, dia Tuhan yang maha agung, dia Tuhan yang maha kudus, tapi tidak menganggap hina perempuan Samaria ini. Dia datang mencari mereka yang menghilang. Ini yang pertama ketika kita bicara tentang heart of worship. Ini panggilan. Kita mesti ngerti ini Bapak Ibu Saudari, ngalamin. Ngalamin, saya berulang kali bilang ngalamin. Ngalamin ini. Makanya tadi waktu ibadah saya semangat. Kenapa saya semangat? Karena saya mengalami, saya tahu siapa yang Tuhan saya sembah. No problem kita mau berapa orang yang kumpul, yang di rumah mungkin cuma 2 orang suami istri yang ibadah, mungkin enggak. Ini sekarang satu masa kondisi. Apakah itu mengurangi semangat kita untuk menyembah Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena kita memahami siapa yang kita sembah. Ini seorang perempuan Samaria ini siapa loh? Enggak berharga loh hidupnya. Orang lihat nilai dia nggak berharga. Makanya waktu murid-murid itu datang bertemu dengan Yesus, yang menyusul dia, waktu dia lihat perempuan Samaria, Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria, bingung murid-murid ini. Ini ngapain Tuhan Yesus bicara sama orang yang seperti itu? Bapak Ibu Saudari, saya nggak aja bicara tentang perempuan Samaria. Banyak sekali Yesus tuh berjumpa dengan orang-orang yang dianggap sebelah mata. Padahal siapa Yesus? Dialah yang teragung. Dialah yang termulia. Dialah pencipta dari segala makhluk. Dia adalah roh dari atas segala roh. Dia kembali mendatangi Dia kembali mendatangi penciptaannya. Dia sang pencipta. Dia datang menemui. Dan ketika roh Yesus menyentuh setiap roh orang-orang dan kita memberikan satu respon terhadap sentuhannya, maka hati kita akan dihangatkan. Hati kita akan mengalami pembaharuan. Sehingga kita terkoneksi. Jadi waktu kita nyanyi, kalau ku hidup bagimu, itu kita paham, ada pengertian, tetapi juga ada connection di hati kita. Wow, saya sadar, saya tahu. Kenapa kita mau katakan ku hidup bagimu? Alasannya apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Inilah yang kedua Bapak Ibu Saudari, ketika bicara tentang heart of worship, maka saya bukan hanya kemudian saya mengalami Tuhan, saya punya experience, saya punya pengalaman dengan Tuhan, saya disentuh, saya punya sebuah kesaksian yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi juga yang kedua adalah bagaimana saya kemudian dalam pengalaman saya itu, yang kedua adalah saya mau bekerja, to serve, mau melayani Tuhan, working, ya, saya mau bekerja, melayani Tuhan. Itulah bicara tentang heart of worship. Melayani Tuhan itu, bekerja untuk Tuhan itu apa aja aspeknya? Bapak Ibu Saudari, luas sekali. Selama fokus kita kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, itu adalah penyembahanmu kepadanya. Amin. Ini gini-gini gimana? Coba cerna dulu. Selama fokus kita ke Tuhan, untuk Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Jangan ikut, coba cerna dulu. Amin Bapak Ibu Saudari. Sehingga kalau orang Kristen di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, baik di pekerjaan di gereja, pekerjaan di luar, Anda di marketplace saudara masing-masing, kita orang percaya akan menjaga integritas hidup kita. Karena kita pahami pekerjaan itu adalah penyembahan. Pasti dia jaga integritasnya. Sehingga Anda kalau usaha, ya Anda tidak akan menipu. Kalau Anda bekerja, ya, ada waktu mungkin bisa bolos, bisa lari. Anda tidak melakukan hal itu karena Anda sedang menyembah Tuhan. Sehingga waktu kita apapun pelayanan dipercayakan di gereja, tidak ada yang kecil. Mau Anda tadi misalnya kita menyusun kursi,
mungkin juga di proyektor, multimedia, perekaman, pemusik, WL, saya pengkhotbah. Siapapun kita yang mengambil waktu di dalam pelayanan itu, Bapak Ibu Saudari, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita bekerja melayani Dia. Buat roti, apalagi di sini kita bikin kopi, apalagi itu adalah bentuk pengabdian kita. Ustaz, tapi aku kan cari uang. Iya, betul. Tapi kita harus ingat, sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, apapun itu, ketika kita fokus kita untuk Tuhan, apapun pekerjaan kita, maka di situ kita bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang agak alergi ada istilah sekuler. Seakan-akan sekuler itu jahat ya. Seakan-akan ada sesuatu yang di luar dari sentuhan Tuhan. Padahal semua alam semesta ini diciptakan Tuhan itu selalu punya maksud. Selalu ada hal-hal yang kemudian yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita, di dalam apapun pekerjaan kita. Kalau kita memahami ini sebagai sebuah panggilan, saya bekerja, saya melayani, karena saya mau sedang menyembah Dia, maka Anda dan saya sedang menyembah Dia. Sehingga hidup kita menjadi semangat. Nah, kalau kita punya pemahaman yang seperti ini, maka tentu ini bicara tentang bagaimana saya harus mengikuti siapa yang saya sembah, Bapak Ibu Saudari. Di dalam pekerjaan saya akan tunjukkan identitas saya sebagai seorang penyembah Tuhan. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, saya akan tunjukkan bagaimana kualitas Yesus yang saya sembah di dalam keseharian saya. Makanya kalau hari Minggu kita rohani, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita, kamu rohana ya? Rohani juga. Betul nggak? Karena inilah heart of worship ini, Bapak Ibu Saudari. Kita bawa heart of worship ini dimanapun kita berada. Nggak bisa terpisah kita dari Tuhan. Karena Tuhan menjaga kita. Dia ada dalam roh kita. Roh kita dihidupkan oleh rohnya yang hidup. Itulah keselamatan. Maka kita hidup sesuai dengan siapa yang kita sembah, junjungan kita. Kita menyembah Dia. Lalu bagaimana sikap penyembahan yang benar itu? Hatimu. Saya nggak terlalu tertarik dengan yang namanya fenomena, Bapak Ibu Saudara. Fenomena itu apa yang terlihat. Ada banyak cara orang mengekspresikan. Boleh, Anda berdiam diri, ekspresi menyembah Tuhan, boleh. Anda mau menangis, boleh. Karena aspek penyembahan juga menyentuh emosi kita. Tertawa, senang karena Tuhan menyelamatkan, boleh. Mau kita dengan sikap fisik yang mungkin menunduk begini, boleh. Begini boleh, tutup mata boleh. Bahkan yang mungkin dalam arti tiarap ya, proskoneo tadi itu bicara tentang tiarap, muka menyentuh ke lantai ya, tahajud ya. Itu pun boleh. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hatimu ketika engkau melakukan hal-hal seperti itu. Ekspresi boleh saja berbeda, tetapi hati jangan berbeda. Amin. Hatimu bicara tentang saya menghormati Tuhan. Saya mengagungkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan lihat. Ini yang Tuhan mau cari, Bapak Ibu Saudari. Sehingga kita mau datang dalam keadaan yang bagaimanapun, Tuhan rindu sekali berjumpa dengan orang-orang yang orisinalitasnya oke. Tahu orisinal ya? Yang asli. Yang hatinya itu memang ya seperti itu. Itu makanya Tuhan tidak suka dengan orang-orang Farisi, orang-orang Taurat pada waktu itu, Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena bukan hanya bicara mereka mengasih beban, boleh ini, tidak boleh itu. Bukan hanya bicara itu, tapi bicara tentang bagaimana mereka tidak punya hati yang dekat dengan Tuhan. Hatinya jauh. Mereka melakukan ritual agama, pakai tutup, ya. Kemudian menjalankan ritual itu, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudari, heart of worship bicara tentang bagaimana kita punya connection dengan Tuhan.
Sehingga Bapak Ibu Saudari, hari ini bagaimanapun sikap Anda menyembah, di gereja itu bermacam-macam orang ya. Mungkin karena dipengaruhi oleh temperamen ya. Tahu temperamen Bapak Ibu ya? Pembawaan ya. Orang sanguin kalau nyembah Tuhan gimana? Ada orang sanguin sini? Wah, biasanya paling heboh tuh ya. Lompat-lompat, ya itu biasanya sanguin tuh. Terus giliran lagunya berubah langsung dia cepet nangis. Ya. Orang kolerik juga hampir mirip. Ya, berapi-api, semangat. Ya. Nah, kalau orang melankolis sama plekmatik ini yang susah kadang-kadang. Bukan susah gimana? Ekspresinya itu nggak kelihatan. Tenang dia. Dia suka yang tenang. Ya. Terlihat santai ya. Kalau ada yang heboh dikit biasanya kalau orang melankolis, orang plekmatik biasanya agak kenapa ini orang nih? Dia lihat ini kenapa lagi? Angkat tangan. Begitu angkat tangan gini-gini, dia pun minggir-minggir. Ada orang di sebelah. Tapi itu unik loh. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudari, saya nggak terlalu gimana ya. Itu boleh-boleh aja ya. Bapak Ibu silakan berekspresi di rumah Tuhan. Kita di MBC apalagi bebas. Anda dan saudara bebas kita mau berekspresi. Tapi sekali lagi izin tanya. Waktu Anda menyembah, hatimu bagaimana? Ini yang lebih penting. Hatimu. Hatimu bagaimana? Memang itu dari hati nggak? Ini lebih penting Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana saya harus datang? Dari hati. Kalau memang kau merasa hatimu hancur di hadapan Tuhan, kau merasa nggak berdaya, datanglah seperti itu di hadapan Tuhan. Kalau kau merasa senang, sukacita, kau merasa amazing, datanglah seperti di hadapan Tuhan. Kalaupun mungkin, mohon maaf, engkau datang dengan sikap hati, Tuhan, aku sedang kecewa kepadamu, aku merasakan sesuatu hal yang tidak benar, ada sesuatu hal yang kurasakan kegagalan. Dengan sikap hati seperti itu, engkau boleh datang. Yang penting kau datang dengan sikap hati yang orisinal. Bapak Ibu Saudari, inilah heart of worship. Perempuan Samaria ini katakan, engkau berbeda Yesus, engkau orang Yahudi, engkau menyembah di Yerusalem, aku tidak. Yesus juga membuka yang tersembunyi dari perempuan Samaria, menunjukkan bagaimana kehidupan pernikahannya begitu hancur. Tetapi Yesus menyentuh hatinya. Itu sebabnya perempuan Samaria ini dia lari. Ya. Sekarang juga ya, dia lari kemudian dia berjumpa dengan orang-orang yang ada di kampungnya. Ya. Lalu dalam ayat 42 dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Lihat. Perempuan Samaria ini diubah Tuhan, dipakai Tuhan jadi agen perubahan. Jadi agen yang pembawa damai. Membawa orang untuk bertemu dengan Yesus. Saudara, kalau saudara ngalamin heart of worship, saudara juga akan jadi orang-orang yang pembawa damai. Kalau saudara ngalami Yesus heart of worship, saudara akan jadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Saudara akan jadi orang-orang yang panjang sabar. Saudara akan jadi seperti Yesus hidup, demikianlah saudara hidup. Itulah heart of worship. Saudaraku, yang di rumah dimanapun saudara berada, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau ambil waktu doa. Hari ini saya tidak tahu bagaimana hidupmu, beban hidupmu, secara detil, apa yang kau alami. Tapi hari ini saya ingin setiap kita merenungkan kembali. Tuhan, apakah aku sudah datang dengan sikap hati yang menyembah Engkau? Hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mau nyembah Tuhan. Kita mau agungkan Dia. Saudara, naikkan doamu dalam hati. Kau mau bersuara boleh. Dari dalam hatimu kau naikkan doamu. Bersyukur sama Tuhan, Tuhan kau sangat baik. Bersyukur sama Tuhan, Tuhan kau penuh dengan kasih, kau penuh dengan kemuliaan. Kalau hari ini mungkin kau merasa gagal, katakan kepada Tuhan, datang. Kalau kau merasa sukacita, naikkan syukurmu. Kalau kau merasa sedih, berdoa sama Tuhan. Minta penghiburan dari Roh Kudus. Kalau kau merasa marah, minta Tuhan tolong engkau. Kalau ada orang yang menyinggung kau, apapun hari ini suasana hatimu, bawa kepada Tuhan. Tidak masalah apapun yang kau rasakan. Engkau datang kepada Tuhan,
berdoa kepada Tuhan, sembah Dia, agungkan Dia, ngobrol sama Dia. Kau merasa, Tuhan, aku udah kurang giat nih, aku kurang mengabdi kepada Engkau. Hari ini maukah Engkau lagi kembali membangun komitmenmu? Karena pengabdianmu itu adalah penyembahanmu. Hari ini mungkin kau kurang berintegritas dalam pekerjaanmu. Bangun kembali integritas hidupmu. Karena di dalam integritas pekerjaanmu itulah penyembahanmu. Minta Roh Kudus tolong, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Naikkan doamu kepada Tuhan. Naikkan doamu. Sembah Dia. Sembah Dia. Yang di rumah juga sembah Dia. Bapa, tolong setiap kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang di sini maupun juga yang di rumah. Engkau berkati kami semua, Bapa. Berikan kami selalu, Tuhan, kesadaran akan Engkau. Hati yang menyembah Engkau. Jamah setiap kami, Bapa. Sehingga setiap kali ibadah, setiap kali kami hidup hari demi hari, kami selalu mengalami Engkau. Hati kami selalu dihangatkan, dikuatkan, diteguhkan, diperkaya, dikuatkan, dibawa Tuhan untuk naik level yang lebih dalam lagi. Menjalin satu hubungan yang begitu dekat, begitu intim dengan Engkau. Bapak, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang mencari kami. Allah yang selalu memulai terlebih dahulu. Engkau selalu berinisiatif mencari kami. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur. Ajari kami selalu Tuhan untuk mengingat cinta kasih-Mu ini. Sehingga kami memiliki heart of worship di dalam keseharian kami. Bukan hanya di hari Minggu, tetapi Senin sampai Minggu Tuhan. Kami selalu ada hati yang menyembah. Kehidupan kami menyembah. Keseharian kami menyembah. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kebenaran-Mu, Roh-Mu itu menguatkan roh kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari percaya kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa dan juga dari Yesus Kristus anaknya, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini, besok, dan sampai kita bertemu muka dengan muka. Dengan Juru Selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudari, Tuhan berkati.